حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kau cari jalan agar dapat mendekatkan dirimu kepadanya, dan berangkatlah kau khuruj fisabilillah agar kamu beruntung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina bada'a qariba wa yarzi'u qariba fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'dihi min sunnati. Agama itu dahulu datangnya asing, maka dia akan kembali menjadi asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Siapakah orang-orang yang asing? Orang-orang yang memperbaiki sunnahku setelah dirusak manusia sepeninggalku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita meningkatkan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bapak-bapak dan ibu-ibu ini selain menjadi umat akhir zaman, kita dipilih juga oleh Allah menjadi penerus kerja kenabian. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Izzat, pemilik langit dan bumi dan alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala tunggal, tidak diperanak dan tidak diperanakkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum dunia ini ada. Dan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala gulung dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada. Barahmatullah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk. Makhluk ini dulunya dia tidak ada, dan Allah buat dia menjadi ada. Dan suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan tiadakan makhluk. Selain daripada Allah, dia adalah makhluk. Sebesar-besar makhluk dia tetap makhluk, sekecil-kecil makhluk dia tetap makhluk. Warahmatullah, makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan adalah manusia. Dan Allah telah bersumpah mengatakan manusia ini adalah sebaik-baik bentuk ciptaan. Wattini wa zaitun, kata Allah, demi buatin dan buah zaitun. Buatin dan buah zaitun ini dahulu banyak ditemui di negeri Palestina, tempatnya Nabi Isa alaihissalam.
demi Bukit Tursina, tempatnya Nabi Musa alaihissalam, demi negeri yang amin, tempatnya Rasulullah SAW. Kami telah ciptakan manusia ini adalah sebaik-baik bentuk ciptaan, kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya manusia ini sebaik-baik ciptaan. Allah bersumpah mengatasnamakan 3 nabi ulul azmi yang banyak korbannya untuk agama. Dan kemuliaan Allah, kemuliaan ini telah Allah berikan kepada manusia. Orang yang beriman dan beramal soleh. Man amila solihan min zakari au unsa wa huwa mu'min fala nuhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beriman dan beramal soleh, kata Allah, kami berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. Jemaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita bertakwa. Takwanya seperti siapa? Tawajuh, ibu-ibu, mendengarkan tawajuh. Allah perintahkan kita bertakwa. Takwanya seperti siapa? Seperti sahabat Abu Bakar, dia penghuni surga, tapi dia tak pernah merasa dia penghuni surga. Alangkah baiknya kalau aku menjadi sebatang ranting yang kering dan akan patah. Alangkah baiknya kalau aku tidak dilahirkan oleh ibu. Tapi 8 pintu surga telah memanggil-manggil nama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak pernah merasa dia itu penghuni surga. Jadi jemaah rahmat Allah, Allah mau takwa ini seperti sahabat. Apa definisi takwa? Bukan sekedar melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah saja. Kata Maulana Ilyas, takwa itu kau berjalan di sebuah lorong yang sempit, dan di setiap dinding lorong tersebut banyak terdapat duri dan onak. Bagaimana kau bisa sampai ke seberang itu, badanmu itu tidak tertusuk duri? Allah mau mata kita bertakwa, lidah kita bertakwa, tangan kita bertakwa, kaki kita bertakwa. Seperti sahabat, tak ada waktu mereka yang terbuang sia-sia, semuanya untuk agama. Jemaah rahmatullah, agama ini yang Allah hantar ke dunia ini adalah sarana untuk menyelamatkan manusia ini daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar-benar kita amalkan agama, maka kita akan selamat. Jadi apa maksud Allah? Allah hantarkan manusia ke dunia ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami telah ciptakan itu kematian dan kehidupan. Cuma
Allah mau tengok siapa yang paling baik amalnya. Cuman itu aja. Dalam Al-Quran diceritakan Allah, dikatakan Allah, kematian dulu diciptakan, baru kehidupan. Dunia ini, kata ulama kita, jadilah kita di dunia ini seperti orang mati saja, Pak. Allah. Kalau orang mati ini cuma lah, ya kan? Mati dulu kita di dunia ini. Matikan rasa. Rasa memiliki itu hilangkan. Buang jauh-jauh. Rasa punyaku, rasa karena aku. Rasa aku ini semua harus dibuang. Baru Allah akan kasih kita kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehidupan yang selama-lamanya, selama-lamanya. Allah mau tengok siapa yang paling baik amalnya. Kalau sekedar beramal, kita kalah sama kaum Nabi Musa. 600 tahun, 700 tahun beramal. Satu orang umat Nabi Musa, dia duduk, dia beramal kepada Allah di atas satu buah batu. Maka dia duduk di situ berzikir kepada Allah, nurnya sampai ke langit. Oh. Allah. Maka dia katakan, dia nggak makan, nggak beranjak dari tempat dia beramal, nggak makan, nggak minum. Kapan dia makannya? Kalau dia mau makan, tunggu satu batang pohon yang ditanamnya di sebelahnya itu berbuah, baru makan dia. Buahnya itu dimakan. Kapan dia minum? Kalau Allah turunkan air hujan dari langit, baru dia minum. Tak pernah makan subahat, tak pernah makan yang haram. Apa nggak sampai langit? Ya kan? Nggak kayak umat akhir zaman. Kecap, Indomie, tauco, semua dimakan. Mecin, ya kan? Aspal. Itu pun Allah nggak muliakan mereka, bukan karena ibadah. Mulianya umat ini bukan karena ibadah. Mulianya umat ini karena ada pikir sesaat. Pikir sesaat lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Nabi SAW bermusyawarah kepada para sahabat. Musyawarah. Apa yang dimusyawarahkan? Bagaimana caranya mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah? Maka sahabat usul, ya Rasulullah, kita buat lonceng. Maka kata Nabi, kalau kita buat lonceng, itu seperti orang Nasrani. Kita bakar api, kita nyalakan api. Kalau kita nyalakan api, itu seperti orang Yahudi. Lalu bagaimana? Malam itu nggak putus musyawarahnya. Nabi dan para sahabat tidur, malamnya bermimpi satu orang sahabat. Ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku ada suara terdengar kumandangkan azan. Maka diputuslah pada saat musyawarah hari berikutnya, diputuslah untuk mengumpulkan orang-orang sholat berjamaah, maka dibuatlah azan. Azan itu hakikatnya aja muadzin yang manggil, tapi Allah dikumandangkan azan. Mulai zaman dahulu sebelum sahabat yang bermusyawarah sampai zaman sekarang, kira-kira udah berapa tahun? 1443 Hijriah. 1000 tahun lebih. Pahala orang yang azan
mengalir kepada Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang bermusyawarah pada malam. Pikir sesaat lebih baik daripada 1000 tahun ibadah. Maka umat akhir zaman dicemburui oleh umat-umat terdahulu. Jadi jemaah rahmat Allah, bertanggung jawab. Umat akhir zaman ini, bagaimana agama ini sampai ke seluruh alam. Dia punya tanggung jawab. Apa kata Abu Bakar? Kalau pada zaman Nabi orang membayar zakat unta dengan talinya, maka kalau zaman sekarang ini orang membayar zakat harus dengan talinya. Itu kata Abu Bakar. Kalau Abu Bakar masih hidup, dia bertanggung jawab penuh bagaimana ini agama. Aku yang bertanggung jawab kalau agama ini, dan gak ada yang mau ngambil, aku yang bertanggung jawab. Hari ini bukan yang mau bertanggung jawab perkara agama, yang mau jadi penanggung jawab aja yang banyak. Yang bertanggung jawab perkara agama gak ada yang mau. Yang mau jadi penanggung jawab itu banyak. Jadi jemaah rahmatullah, Allah perintahkan bertakwa seperti para sahabat. Tak merasa dia punya. Kata ulama, hiduplah kau di dunia ini seperti tukang parkir. Kalau tukang parkir itu dia nggak merasa punya. Datang mobil yang cantik ditutupnya, datang sepeda motor yang cantik ditutupnya biar nggak kena panas. Di tempat-tempat perbelanjaan, di mal-mal sana kita tengok parkir itu ditutupnya, dijaganya baik-baik. Ketika yang datang itu, yang memiliki benda itu datang, dia mengambil, dia tak merasa kehilangan. Jadi seperti itu. Benda-benda dunia ini hanya titipan aja dari Allah. Dititipkan. Cuma rahmat Allah. Tapi Allah mau kita ini bertanggung jawab perkara agama ini. Allah Subhanahu wa taala tadi adalah Malikin Nas. Allah Subhanahu wa taala Ilahin Nas. Rasulullah SAW Kafatalin Nas. Al-Quran Hudal Linnas. Umat Rasulullah adalah ukhrizat linnas. Harus kerja kerja, bertanggung jawab. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kalau orang kata Allah, hendaklah ada satu golongan umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Itu satu golongan dikatakan orang nahu sorob, yang ahli nahu sorob mengatakan apa? Hendaklah selalu ada. Selalu ada. Berarti selalu ada itu setiap saat harus ada. Kalau orang ahli nahu sorob mengatakan seperti itu. Hendaklah selalu ada jemaah yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, buat dakwah ini nggak boleh putus-putus dia. Nggak boleh putus-putus, ya kan? Hari ini 3 hari, 3 bulan lagi 3 hari. Kalau rijalnya hari ini 3 hari, tahun depan 40 hari. Mau meningkatkan pengorbanan lagi 4 bulan setiap tahun. Peningkatan pengorbanan lagi hari-hari. Setelah itu Allah perintahkan apa? Dan kau cari jalan agar dapat mendekatkan dirimu kepadanya. Jalannya banyak. Banyak jalan ke Roma.
Tapi jalan ke akhirat cuma satu. Apa kata Maulana Zakaria dalam Fadail Amal? Apa katanya? Syairnya, sebuah syair yang mengejek kita ini sebenarnya. Mengejek umat akhir zaman. Wahai insan yang lalai, aku takut kalian tidak akan sampai ke Ka'bah, karena jalan yang kalian tempuh menuju ke Turki. Kita pikir juga lah ini agama, rupanya tak agama, ya kan? Diejek sama Maulana Zakaria. Wahai insan yang lalai, aku takut kalian tidak akan sampai ke Ka'bah, karena jalan yang kalian tempuh itu menuju ke Turki. Kita pikir juga Turki itu arah barat, rupanya Turki itu Asia Timur dia. Sebagian Asia Timur, sebagian Eropa. Jadi jemaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu mana jalannya. Dalam surat Yusuf Allah perintah, Allah bagi tahu, "Qul hazihi sabili ad'u ila Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku satu-satunya, mengajak manusia kepada Allah. Aku dan para pengikutku. Kalau kita merasa pengikut Rasulullah, kita buat kerja ini. Mengajak manusia kepada Allah. Ajak semua. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, buat dakwah dengan kasih sayang. Penafsiran ayat itu seperti membujuk seorang wanita. Dibujuk wanita. Jemaah rahmatullah, sungguh lemah lembut kasih sayang. Jangan pernah punya perasaan mau tinggalkan dakwah. Kata Allah, Nabi Nuh itu buat dakwah siang dan malam. Umurnya dalam riwayat dikatakan 1200 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Taskilannya cuma 83 orang. Buat dakwah walaili wan nahar, siang dan malam. Jauhlah, selesai jauhlah dilempari, dihalau batu-batu, suruh jauhlah lagi. Tapi kata ulama, mereka ini, kaum Nabi Nuh ini dakwanya seperti orang berlari. Kalau capek bisa berhenti. Tapi kalau Rasulullah buat dakwah seperti orang berenang. Berenangnya kemana? Kalau orang berenang, dia berhenti berenang, tenggelam. Gak boleh berhenti. Berenang terus. Berenangnya ke bawah atau ke atas. Berenangnya jangan ke bawah. Kalau berenangnya ke bawah, dapatnya najis, kotoran, kain-kain. Tengok sungai. Kalau kita berenang ke bawah, yang di bawah najis itu dapat. Najis, bangke. Seperti itu. Tapi berenangnya kemana? Ke atas. Berenang ke atas. Untuk apa berenang ke atas? Untuk mendapatkan mata air yang jernih. Maka kita harus berenang ke atas. Berenang ke atas itu berat. Arusnya berat. Kuat menerpa. Ya sabarlah. Apa kata Buya Hamka? Kalau kau mau belajar baik itu, pertama belajarlah kepada guru. Guru itu dia nggak pernah ngajari muridnya itu
yang jelek-jelek, yang nggak baik. Kalau mau belajar baik, belajar kepada guru. Karena guru tak pernah mengajarkan murid yang jelek. Setelah itu, kata beliau, kalau mau belajar baik itu, belajarlah kepada buku. Jadi belajar kepada buku. Buku ini pun, kalau kita nggak suka, kita lemparkan pun dia tak melawan. Nggak cocok sama kita isinya, kita buang pun dia nggak melawan. Belajarlah kepada buku. Dan kata beliau, kalau kau mau belajar baik, belajarlah kepada musuh. Apa pula disuruh belajar sama musuh gitu ya? Orang dakwah disuruh belajar sama musuhmu. Kalau musuh kita itu nggak pernah kita ceritakan yang baik-baik sama kita, punya kita apa? Pasti yang buruknya ceritakan sama kita. Namanya musuh kita. Ada musuh kita ceritakan baik kali ibu itu, baik kali bapak itu, ada? Mana ada? Kalau yang namanya musuh itu menceritakan keburukan aja kan. Kalau benar yang diceritakannya, maka istighfar. Istighfar, sholat taubat. Itu di Polan itu makan duit masjid katanya. Itu si Polan itu. Hak aja dikumpulkan, uangnya dilarikan. Tak pernah baik nyeritakan yang baik. Jadi kalau benar istighfar, sholat taubat sama Allah. Jadi kalau salah ya terus berendang terus. Dakwah ini berat untuk menjaganya. Sama kalau kita orang dakwah ini kalau udah mulai mau tinggalkan dakwah, hancur semuanya, hancur segala-galanya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suatu kali Nabi SAW datang ke rumah Fatimah. Karena senangnya Fatimah radhiyallahu anha datang ayahandanya, maka diambilnya lah mangkok yang paling cantik yang punya dia, diambil dari tempat piring. Mangkok ini, maka ketika dihidangkan oleh Fatimah beberapa helai roti sarit dengan madu, maka ternampaklah satu helai rambut di dalam mangkuk itu. Maka Nabi tak jadi memakan. Kalau di kebiasaan orang Arab, kalau hidangan itu ada rambut, itu satu aib yang memalukan. Orang itu nggak jadi makan. Tapi Nabi tak membuka itu aib itu. Maka Nabi katakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, buatlah permisalan dengan 3 benda ini, kata Nabi. Mangkuk yang cantik, madu, dan 1 helai rambut. Maka pertama giliran Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa katanya? Ya Rasulullah, orang beriman itu cantik, melebihi cantiknya mangkuk ini. Dan orang beriman itu manis, melebihi manisnya madu ini. Tapi untuk menjaga keimanan, itu lebih sulit daripada meniti sehelai rambutnya, berjalan di atas sehelai rambut. Maka giliran sekarang giliran Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, jadi raja itu cantik, melebihi cantiknya mangkuk ini, dan melebihi cantiknya mangkuk ini, dan menjadi raja itu manis, melebihi lagi manisnya madu ini.
Tapi untuk menjadi raja yang adil itu sangat sulit. Lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Maka giliran Utsman radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, orang beriman itu cantik ya Rasulullah, lebih cantik daripada mangku ini. Dan orang berilmu itu manis daripada manisnya madu ini. Tapi untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki itu sangat susah. Melebihi susahnya berjalan di atas sehelai rambut. Maka Sayyidina Ali giliran, dia bilang apa? Ya Rasulullah, menerima tamu itu adalah cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini. Dan orang yang bertamu itu pun manis, lebih manis daripada madu ini. Tapi untuk menjaga perasaan orang yang datang bertamu ke rumah kita hingga dia pulang sampai ke rumahnya itu sangat sulit. Melebihi sulitnya berjalan di atas sehelai rambut. Maka Fatimah radhiyallahu anha, dia katakan, dikasih pikir sama Nabi, ya Rasulullah, wanita soleha itu cantik ya Rasulullah, melebihi cantiknya mangkuk ini. Dan satu orang yang soleha itu manis ya Rasulullah, melebihi daripada manisnya madu ini. Tapi untuk menjaga satu orang wanita yang soleha ini agar auratnya tak terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, itu sangat sulit. Melebihi sulitnya berjalan di atas sehelai rambut ini. Orang wanita soleha itu cantik, sabar-sabarlah. Oh, jadi wanita soleha ya kan. Kalau mau cantik di hadapan Allah, mau di rumah mesti belajar jadi soleha ya kan. Mau di rumah belajar mendatangkan nusratullah, cangkol itu langit, belajar cangkol langit ya kan. Rumahnya tak datang ya kan, tak datang seperti Maryam ya kan. Maryam bisa makan makanannya dari langit, cangkolnya langit kan. Rupanya tak datang ya kan, keluar rumah jadi fitnah ya kan. Itulah bercadar juga keluarnya ya kan, bercadar juga pigi-pigi juga ya kan. Cantik wanita soleha ini, tapi untuk menjaga kesolehannya itu sangat sulit. Seperti sulitnya berjalan di atas sehelai rambut. Maka kata Jibril alaihissalam, Jibril turun, ya Rasulullah, pilar-pilar agama itu adalah cantik, melebihi cantiknya satu buah mangkok ini. Umatmu yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirimu itu lebih cantik, manis ya Rasulullah, melebihi manisnya madu ini. Tapi untuk menjaga keistiqomahan pengorbanan mereka itu sangat sulit. Lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut. Jaga istiqomah Pak. Ya Allah, indah ya Allah. Istiqomah sampai mati Pak. Insyaallah. Bisa kan? Sampai kapan istiqomah Pak? Sampai bertemu nanti dengan Nabi Telaga Kausar. Insyaallah ya. Jadi jemaah rahmat Allah, maka Nabi SAW sebentar lagi tawajuh dulu. Nabi SAW dia katakan, orang beramal soleh itu cantik, lebih cantik daripada mangkuk ini kan.
Dan orang yang beramal soleh itu manis, melebihi manisnya madu ini. Tapi untuk menjaga keikhlasan dalam setiap amal itu sulit. Melebihi sulitnya berjalan di atas sehelai rambut. Kau kalau nggak kutaskil, kau nggak keluar-keluar kau. Jadi apa kau kalau nggak kutaskil, itulah. Padahal udah ditutup Allah ya kan. Tetap amal. Kau kalau nggak kuaja 4 bulan kau nggak jadi karkun kau. Jadi kalkun aja lah kau. Ya kan? Masjid ini kalau nggak ada aku nggak jadi ini. Jemaah itu kalau nggak ada aku nggak terbentuk itu. Hancur semua ya kan. Jemaah itu kalau nggak ada aku yang hikmat masak di situ nggak terbentuk itu jemaah itu. Mana bisa datang kemari kan? Habis semua amal. Inilah sulitnya menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Jadi dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, kata Maulana Samim, kalau kita buat dakwah, Allah akan terbiah iman, amal, semua perbaikan diri, keluarga semua diperbaiki Allah. Janji Allah. Tapi tahukah kita hari ini apa yang dikehendaki dakwah dari kita ini? Kata beliau, yang pertama yang dikehendaki adalah menanamkan keyakinan yang benar kepada Allah. Yang kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, memurnikan ibadah kepada Allah. Dan yang keempat, menyempurnakan akhlak. Bukan akhlakul karimah, tapi akhlak azimah. Nabi itu seperti itu. Bukan akhlak hasanah, kebaikan. Karimah pun seperti itu, kebaikan. Kalau orang berbuat baik, kita buat baik, ya kan? Tapi Nabi enggak. Akhlak azimah. Kalau orang berbuat jahat, dia tetap berbuat baik. Dilempari, diludahi, dia tetap berbuat baik. Maka Nabi orang yang sukses buat kerja dakwah itu Nabi. Kata Buya Hamka tadi, belajarlah kau dengan musuh. Ya kan? Diludahi, dilempari. Pas giliran dia lewat, kemana Pak orang yang biasa meludahi aku, melempari aku? Sakit kan? Datang Nabi duluan ke sana. Kita hari ini, ya kan? Digeser sedikit, udahlah. Tak lagi datang taklim masdur. Hancur, ya kan? Kena geser sedikit, pindah makomi aja lagi tayo, ya kan? Ya kan? Jadi cuma rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak azimah, kasih apa ini? Perasaan kita ini kepada umat ini. Para sahabat itu mereka tak lagi hidup di atas perasaan mereka, tapi mereka hidup di atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kata umat ini mereka ridho aja, yang penting umat ini enggak masuk neraka. Itulah sahabat. Yang penting saudaraku itu selamat ya Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita sempurnakan yang 4 ini tadi, dapatnya apa? Apa kata beliau? Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkanmu ke dalam surga tanpa hisab. Jadi kalau hari ini mau surga Pak, tak mau susah-susah ya. Tawajuh. Ibu, tawajuh. Sebentar lagi, tahan dulu. Tak mau susah tapi minta surga. Cuman kira-kira Allah. di rumah bersama istri sama anak, nonton TV, nonton sinetron, datang takaja agama, berat tak tahu aja ya. Tiba-tiba mati mau minta surga. Udahlah kita sholat aja lah kata. Mati minta surga. Jangan kau pikir kata Allah kau akan masuk surga sebelum kau merasakan penderitaan orang-orang terdahulu. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan apa? Surgaku itu cantik katanya. Melebihi cantiknya bangku ini kata Allah.
Dan kenikmatan surgaku itu manis, kata Allah. Melebihi manisnya madu ini. Allahu Akbar. Tapi untuk masuk ke dalam surgaku itu sulit, kata Allah. Lebih sulit daripada berjalan di atas sehelai rambut ini. Sulit kita Pak mau masuk surga. Minta surga pula kita sama Allah ya. Ya Allah. Belum lagi 23 tahun. Ya kan? 13 tahun pun belum kita. Ya kan? Belum minta surga. Kebanyakan kita, ya kan? 4 bulan sekian kali udah mengaku penghuni surga, masuk surga dia, udah merasa penghuni surga dia. Ya kan? Orang-orang yang di masjid itu yang ngambil dakwah itu masuk neraka itu semua itu. Perasaan kita lah. Mau orang salah aja ya. Yang ajibnya lagi tak pernah 4 bulan udah merasa masuk surga. Tak pernah 4 bulan. Jadi wasit aja. Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi wasit. Bukan wasit yang diangkat. Kalau wasit yang diangkat masih mending lagi. Ini dia yang mengangkat diri jadi wasit. Ini salah, ini tertib, ini salah, ini salah, ini salah. Semua salah. Jadi yang betul yang mana? Kalau semua salah kita kita aja yang betul ya kan? Semua salah kok. Jadi cuma rahmatullah. Jadi korban lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai kita tak merasa memiliki. Berangkat. Udahlah korbankan aja lah apa yang ada sekarang. Semua korbankan aja lah. Insyaallah. Tak ada lagi. Korbankan lagi. Mulailah bertanya kepada 300 orang ulama. Untuk siapakah dunia dan untuk siapakah akhirat itu? Ada pertemuan ulama di India, 300 orang ulama menghadiri. Mulai Ilyas datang ke situ. Mulai Ilyas kasih dua pertanyaan. Wahai Tuhan, untuk siapakah dunia ini dan untuk siapakah akhirat itu? Yang ditanya tidak lebih baik daripada yang bertanya. Kata ulama itu Pak. Maka dijawab mulai Ilyas. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang mau meninggalkannya. Meninggalkan? Mana dalilnya? Ditinggalkan dunia? Allah kasih dunia. Maka mulai buka kisahnya perang Tabuk. Waktu itu mau musim kurma, mau panen kurma. Sahabat udah mau panen kurma ditinggalkan berangkat ke Tabuk. Satu orang utusan telah datang menyeru, Irham ya Khalili, wahai penunggang-penunggang kuda Allah, berangkat ke Tabuk. Berangkat, ya kan sahabat, nggak sempat lagi dipanen kurma. Pulang dari Tabuk, Allah ganti kurma mereka 10 kali lipat. Sampai sekarang terkenal dia. Kurma perang Tabuk, sampai sekarang masih ada kurma. Untuk siapakah akhirat itu? Kata mulai. Akhirat itu Allah akan berikan kepada orang yang mau mencarinya. Mana dalilnya? Apa kata Mu'ainas? Barang siapa tinggalkan kasur-kasur yang empuk, istri-istri yang cantik yang dia sayangi, untuk berdiri sholat menghabiskan malamnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau bapak pulang tak tahajud, percikan air ke mukanya. Ibu pun gitu. Ya kan? Percikan juga air biar berlaku hadis Nabi. Bukan apa-apa. Biar berlaku hadis Nabi. Ya kan? Bang, bangun bang. Percikan air ke mukanya. Ya kan? Sepertiga malam bangun. Apa dapatnya? Allah akan berikan kenikmatan yang tak pernah terlintas di akal manusia. Oleh Allah katakan itu. Jadi cuma rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang sahabat dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Sampai kapan ini harus berjuang ya Rasulullah? Wahai Ammar, haruslah berjuang sampai kita nanti bertemu di Telaga Kausar. Berjuang terus, berenang terus. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini catatkan namanya. Skill. Catatkan namanya. Ini ada Jurmastura. Tanggal 20 Jurmastura. Yang udah 3 kali boleh 15 hari. Catat. Yang udah 15 hari boleh berangkat 40 hari. Dicatat. Biar didoakan nanti malam-malam ini, biar Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita ini. Tunaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awalan awwalin, ya akhiran akhirin, wa ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta birahmatika nastaghis. Aslih lana su'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Innaka in takilna ila anfusina takilna ila dhafin wa khati'atin wa zambihin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yakinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'ah wa rizqan halalan wa siyam mubarakah wa zurriyatan thayyibah wa lisanan zakira wa qalban khashi'ah wa shifa'a min kulli da'i wa awanan ala ta'atik innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamatan min kulli ismin. La tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhallan illa hadaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la daynan illa qadaitah wa la jahilan illa 'alamtah wa la jahilan illa 'alamtah wa la ghaiban illa radattah wa la ghaiban illa radattah wa la mayyitan illa rahimtah wa la mayyitan illa rahimtah ولا ميتا إلا رحمته ولا كسلانا إلا نشدته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فاكرا إلا أغنيته ولا فاكرا إلا أغنيته ولا عاصيا إلا عصمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويجزتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.